Ya, biasa setengah jam. Lengse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah urang tiasa kempel ngariung deui di ieu pangaosan nu kawitna dinten Minggon, ayeuna dirubah jadwalna di dinten Sabtu. Urang neraskeun deui hanca supados teu nyangkolong kana waktos. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kapungkur urang menyinggung soal jamak qashar salat. Ayeuna submaterina al-musaffatul lati yusannul qasru fiha. Perjalanan anu disunahkeun qashar teh katangtosana sapertos kumaha. Maka lam yuhaddid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil qasri masafata yuntaha ilaiha fil qasri. Torna ieu kitab ya, mulanya tidak ada batasan berapa jaraknya. Bepergian itu untuk dibolehkannya sholat qashar. Wa innama akan tetapi jamhurus sahabati mayoritas para sahabat wa tabi'in dan tabi'in wal a'immah dan para imam nazoru mereka melihat aranjeunna teh ningali ilal masafatil lati qasara fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang ke mayoritas sahabat, tabi'in, para imam melihat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada sholat qashar. Jadi diperhatoskeun dari sekian banyak perjalanan mana yang tidak diqashar, mana yang diqashar. Nah, maka didapatilah dari sekian perjalanan Rasulullah yang diqashar teh fawajaduha tuqaribu arba'ata burudin. Perjalanan Rasul teh yaitu yang Rasul di dalamnya mengqashar salat teh 4 barid ukuranana teh. Ari 4 barid teh 1 baridna teh 12 mil. 1 barid 12 mil. Berarti lamun 4 barid 12 kali 4 48 mil. Mun dikonversi kana kilometer berarti 88,7 kilo dibulatkeun 88. Jadi jarak teh Rasulullah melakukan qashar teh ini belum jama ya, baru bab qashar. Ari qashar mah nu ti payun meringkas anu 4 ya, lohor jadi 2, asar jadi 2, terus apa tuh isya jadi 2, maghrib subuh mah enggak bisa diqashar. Jadi yang bisa diqashar itu yang 4 rakaat. Yang bisa dijama lohor, asar, maghrib, isya. Subuh mah tersendiri, nggak bisa qashar, nggak bisa jama. Jadi orang tetiasa berangkat, rek sholat subuh dijama karena sholat isya hami jom-jom, nggak bisa. Atau ditarik, penurukun karena sholat lohor ya Pak. Kunaon, eta ketangtosanana gitu. Jadi 88 km ya Pak. Jarak di mana Pak Haji? 88. Di Ciamis ke mana Pak?
ke Bandung. Nah itu sudah memenuhi qashar Pak. Oh berarti bisa lebih pendek lagi. Nah teu kumaha upami kana motor ninjanya wah nyeak teh setengah jam nepi ka Garut. Apakah di qashar? Nah itu bisa ada nanti keterangannya. Mengenai jarak, ya di sini ada beberapa pendapat. Satu, oh belum. Jadi tadi 88 kilometer. Faja'alu arba'ata burdin wa hiya samaniyatu wa arba'una. Samaniyatu 8 wa arba'una 40 jadi 48 mil. Tadi tos dietakeun 48 mil teh sama dengan 88 kilometer. Hadadna li masafatil qasri. Maka itulah jarak minimal untuk sholat qashar. Jadi ketika udah menempuh 88 itu bisa sholat qashar. Bahkan hukum sholat qashar kemarin didugikan bisa sampai 3 keadaan. Ketika belum mencapai 88 itu boleh. Ketika sudah mencapai itu yang lebih bagus. Dan ketika kondisinya sudah enggak memungkinkan untuk sholat normal, maka wajib sholat qashar jika sudah tidak ada waktu dan jaraknya sudah lebih dari 88 km. Famang safaroha fi ghairil maksiyah. Yang keduanya tadi harus mencapai jarak sebegitu. Yang keduanya bukan perjalanan untuk maksiat. Ya. Jadi walaupun melakukan perjalanan jauh, tetapi kalau untuk maksiat tidak boleh melakukan qashar. Rek ngadugem ke Jakarta, kala di qashar heula ya geng. Qashar heula itu tidak boleh karena perjalanannya perjalanan maksiat ya. Termasuk yang kemarin itu lari dari hutang, kabur ya. Dia punya kemampuan membayar hutang, ditagih kabur Pak Haji. Mereka Jakarta itu kabur menghindari kewajiban. Di perjalanan qashar ya. Ingat karena materi ya. Nah, itu tidak boleh. Atau larinya seorang istri dari suaminya ya. Karena suami bendu gitu ya. Seorang istri lari dalam keadaan suami murka. Nah, di perjalanannya itu nggak boleh qashar. Jadi itu ada penjelasan yang di kitab lain. Maka yusanulahul qashar, kita dalam keadaan seperti itu, jaraknya sudah menempuh perjalanan yang ditangtoskeun, bukan perjalanan maksiat, sunnalahul qashar, maka disunahkan atau dibolehkan untuk melakukan qashar. Wa yusolli rabba'iyatu zuhra wal asra wal isya asnataini, maka salatlah yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya menjadi 2 rakaat. Nusatrasna ibtidaul qasri wa intihau, permulaan dan penutupannya, memulai qashar dan selesainya qashar itu kapan? Yabtadi'ul musafiru qashra salatihi mimmugo darotihi masakina baladi. Permulaannya dibolehkannya melakukan sholat qasharnya eta ketika mugo darotihi masakina baladi, ketika mulai keluar dari batas kampungnya. Ya, orang Cimamu tah na teh keluar dugi ka BKD teh tos boleh qashar, tos keluar kampung ya. Kampung Cimamu dugikeun ka Solokan ka mana tah? Na teh batasna ya. Tah itu keluar perbatasan sareng naon urang teh sareng Maleber nya. Ketika masuk ke kampungna apa tu Maleber, nah itu udah bisa mulai qashar. Erek eureun heula di Masjid Agung dari ka Jakarta urang teh nya. Pas ke tos salat lohor teh di qashar lohor 2 rakaat, asar 4 rakaat, diperkirakan nyampe maghrib. Nah, maghrib kayak di jamak di karena sholat isya, jadi sholat maghrib itu bisa jam 12 puting atau jam 10, jadi banyak waktu
sehingga menimbulkan ketenangan bagi orang yang sedang bepergian. Nah, itulah tujuannya adanya jamak qasar. Wa yastamirul bikus yaksuru mahma qalat muddatu safarin in ayyauda ila baladi. Sampai dia kembali lagi ke kampungna. Jadi qasar itu dihitungna itu berangkat dan pergi. Jadi orang berangkat ya pulang lagi. Nah, itu boleh qasar. Illa ayanwiya iqamata arbaati ayam fa aksara fi baladi mayajidu bihi fa innahu yutimmu wala yaksuru. Kecuali orang berangkat ya dia teh niat rek cicing di Jakarta ya rek ngalongok incu Pak Haji mah ke Bekasi, tapi di dia teh atos niat rek ngendong gitu. Nah, itu mah kosornya selama di perjalanan boleh kosor, tapi kalau udah nyampe di sana tidak boleh kosor ya. Maka kedah menyempurnakan sholatna lamun orang berniat menetap sampai 4 hari. Jadi selama 4 hari di sana teh nggak bisa dikosor. Badik ngauk incu 4 poe di Bekasi. Tas selama 4 hari teh nggak boleh dikosor selama cicing di Bekasi teh. Ya, tetap sholat disempurnakan. Tapi udah jarang juga nak mesin orang ngendong sapeting ge sholat masuk disampurnakan. Padahal mah Pak itu teh ada rusuh. Lamun orang nuju angkatan tanpa ditangtoskeun waktu nak ieu teh ek beresna teh iraha itunya. Nah, selama cicing di ditu teh, selama kita tidak ada niat untuk jadi orang sana, mau balik lagi ke Ciamis, selama di situ teh bisa dikosor sholat teh. Itu di perang Tabuk Rasulullah sampai 18 hari. Jadi namun abi gaduh temen di Jakarta, contoh dia teh punya hutang ke abi teh, abi rek nagih teu aya niat rek cicing di Jakarta abi teh rek nagih wungkul pas sumping tehnya magrib teh kayak gini can datang jam tungguan nepi ka isya engke deui tepang tapi engke sampaikeun ieu teh geus ek 2 poe di dinya teh tah selama urusan kita belum beres mah boleh dikosor di situ teh karena masih dalam rangka safar ya sampai kita kembali, bahkan ada batas sampai 18 hari. Jadi boleh dikosor, lohor dikosor, asar dikosor dua-dua ya. Seperti ketika peristiwa Fathul Makkah, ketika Rasul datang ke Mekah itu kan membereskan masalah di kota Mekah belum tentu ini beres sehari, beres 2 hari, 3 hari, maka selama di situ teh dikosor ya. Ini mah yang mau dimanfaatkan silahkan, karena qasar jama itu yang kemarin disampaikan tasodako adalah sodakohnya itu Allah, maka fa'akbaluha, terimalah nanti sodakoh itu. Kapan selesainya? Satu, menurut madhab Hanafi, faqolal Hanafiyah yasirul musafirul muqiman wa yamtani'u alaihi al-qasru idza nawa iqa fil baldi khamsa asra. Kaul Imam Hanafi mah ya sampai jika dia niat nginepna 15 hari katanya. Satu, menurut Imam Hanafi tetap boleh sholat qasar hingga menjadi mukim, tapi tidak boleh qasar jika dia berniat mukim di suatu negeri selama 15 hari. Kurang niat 15 poe rek ngendong, itu mah tidak boleh qasar. Ya. Jika niatna 15 hari rek ngendong di Jakarta, maka selama itu pula sholatnya kedah normal, biasa menyempurnakan.
Kalau di madhab Maliki dan madhab Syafi'i, qaulal Malakiyah wa Syafi'iyah idan wal musafiru iqamatu arba'atu ayam. Kalau hiji jalma melakukan perjalanan berniat bermukim selama 4 hari, ya. Atimmas sholatuhu, maka dia harus menyempurnakan sholatnya, li'anna Allah ta'ala abul qasru bi syartil durbi fil ardi wal mukim wal azam wal iqamati bil daribil fil ard. Orang yang mukim dan berniat mukim tidak dianggap melakukan perjalanan. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki itu ada unsur niat. Jadi kalau udah ada niat mau menetap walaupun 4 hari, ya, sampai 4 hari udah itu udah dikategorikan dia mukim. Jadi enggak boleh dikosor selama di sana. Menurut madhab Hambali, wa qolal Hanabilah idza nawal aksar min arba, kalau dia berniat lebih dari 40 hari sampai 20 hari, maka orang musafir ia sholat secara normal, ya. Jadi lebih kalau ada niat ingin menetap di sana, ingin nginep, maka sholatnya normal, ya. Upami dina Fathul Mu'in wa yantahiya safaro bi audihi ila watoihi wa inkana marron bihi aula ila mawadi'ah. Batas waktu qasar itu adalah 1, wa yantahiya safaro bi audihi, sampai kembali ke kampungnya walaupun sekedar melewatinya. Di Jakarta, ya kemana menjelasinnya, di Cimamut angkat ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Cimamut, berangkat lagi, Pak. Nah, ketika sampai ke Cimamut sudah terputus masa kosornya. Orang Cimamut akhirnya Sabtu berangkat sampai ke Jakarta menunaikan urusan maghrib. Uwih deui di Jakarta teh ka Cimamut, ya, dugi subuh berangkat lagi walaupun melewatinya. Nah, ketika datang di Cimamut itu kosornya selesai, ya, jadi berangkat pulang, nah pas pulang teh sudah selesai beres. Walaupun dia datang ke Cimamut teh untuk langsung menetap, mungkin dia berangkat lagi, ya. Maka ketika sampai ke Cimamut beres. Nah, kalau dia berangkat lagi niat perjalanan lagi, itu memulai perjalanan baru lagi, ya. Tapi jarang, ya, maksudnya teh menerapkan ilmu fikih tentang jamak qasar teh insyaallah orang langki, ya, karena mungkin nanti perjalanan sekarang mah kan lebih cepat, ya. Mau ke Jakarta pun kan bisa liren di Garut, bisa menyempurnakan banyak, ya, banyak waktu. Beda dengan zaman kapungkur, perjalanan naik onta, perjalanan dari Madinah, dari kota Mekah ke Madinah itu kan ngangklung melewati padang pasir yang enggak ketemu orang, Pak, gitu. Jadi mau melaksanakan sholatnya merasa kesulitan, masjid di mana, aya rumah di mana, warung makan duting di mana gitunya. Ayeuna mah tos benten kondisina, ya. An-nafilatu fis safari, salat sunnah ketika orang melakukan perjalanan. Idza safarul muslimu lahu ayyasruka sa'iron nawafili mirrotibatin wa giriha ma adaro rogibatal fajri wal witri. Bagi orang yang sedang bepergian perjalanan, ya, boleh meninggalkan sholat sunnah, bahkan sholat sunnah rawatib, tapi wa ghairiha ma ada rogibatal fajri wal witri. Walaupun keadaan orang nuju angkatan, nuju
beberangkatan nu dua jenis salat ieu mah pamitiasa tekeng dikantumkeun. Nu kahiji adalah rogibatul fajri, salat sebelum fajar. Salat sunnah qobla subuh muncul urang mah. Nah, margi pahalana ageng. Walaupun dalam keadaan safar bepergian, tah anu salat eta mah nging dikantumkeun. Jadi nu sunnah wae nging dikantumkeun komo nu wajib. Wal witri dan witir, ya. Fa innahu la yahsunu tarkuha. Kenapa? Karena meninggalkan anu dua eta, salat sunnah sebelum subuh dan salat witir itu tidak baik untuk ditinggalkan. Faqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqulu law kuntu musabbahan mutanaffilan la asmamtu sholati. Ya alamanku Ibnu Umar radhiyallahu anhu saurna bahwa ngalaksanakeun salat sunnah nafilah adalah sampurnakeun salatna. Nyata salat sebelum fajar dan salat witir. Ya. Nah, ini ada catatan al-umumu sunnatil qasr likulli musafirin. Ketangtosan anu tadi dijelaskeun, katangtosanana jaraknya, kemudian harus niat yang bukan maksiat. Ini teh aturan umum bagi semua perjalanan. La farqun, tidak ada perbedaan fi sunnatil qasr, dalam kesunatan qasar bainal musafir raqibin, di antara musafir yang menggunakan kendaraan wa musafirin masyi, atau musafir yang berjalan kaki. Jadi katangtosan ieu teh berlaku bagi dua kondisi itu, rek kana motor mangga, rek kana mobil mangga, rek jalan kaki juga mangga. Bisa qasar ya, ke Jakarta naik pesawat ya, walaupun bisa ditempuh dalam jarak 1 jam, itu bisa dikosor. Jadi henteu ningali naik naon dia nanti bepergiannya. Kalau berjalan kaki mungkin ti dieu ke Bandung geus sabaraha jam atau berapa hari. Tapi kalau naik kendaraan mungkin hanya 3 jam. Tah henteu ningali nate fikih mah henteu ningali karena naik naonna gitu. Tapi perjalanannya udah menempuh 89 kilo atau enggak. Kalau udah menempuh walaupun pakai motor itu bisa sholat qasar ya. Wala baina raqibin jimalin, bisa juga dengan menggunakan unta, au sayaratin atau kendaraan, au tairatin atau tairah itu burung. Burung itu berarti naik 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 pesawatnya dina nate apa tuh bahasana tairatin, tairah itu burung. Tapi tong di hartoskeun naik manuk. Tapi naik pesawat. Nah gitu kadang-kadang bahasa Arab itu gitu. Garuda, naik Garuda. Jadi nama Garuda teh itu teh dari nama burung. Karena nate bahasa Arabna toiro. Ilal milaha, kecuali kapal laut. Idza kana la yazilu, kecuali kapal laut jika eta jalma teh teu turun-turun. Urang ka mana? Ai ka kapal laut teh ka mana wae nu naik kapal laut. Ka Bangka, ka Sumatera, ka Merak ya. La yazilu, henteu turun min safinati tina parahu. Ai safinah teh parahu. Nate ngaji naon? Ngaji parahu jeung padahal ngaji kitab Safinah. Sok kayak kitab Safinah. Ari Safinah teh parahu. Ya. Tula dahri, sepanjang tahun. Kumaha lamun urang teh kayak bukan pelesir. Orang yang kerja di kapal ya. Itu kan sampai genep sasi di tengah laut teh Pak. Aya nu 3 sasi, anu 1 tahun ngangglung we di tengah laut. Eta kumaha itu kan dalam perjalanan. Tapi selamanya cicing dina nate apa tuh kapal, tak kecuali orang yang naik perahu yang tulud dahri, sepanjang tahun tidak turun ke darat,
maka anu kitu mah wa kana lahu bisafinati ahlu fa innahu la yusanu lahu qasr, tidak dibolehkan kok qasar. Jadi sok bisi dijadikeun dalil kieu dah kuring mah arek qasar kunaon kitu kan dalam perjalanan ayo we ngangkleung si naon teh si parahu teh kan bolak-balik kitu teh nya naon taratur teh tos nya di laut tah eta mah tidak berlaku. Magi memang anjeunna kalau sudah cicingnya kapal ya udah jadi orang sana terus jadi orang cicing di kapal sehingga la yusanu lahul qasru, tidak dibolehkan qasar, bal alaihi ayyutimma, tetapi baginya adalah sempurnakan salat, li'annahu jang sumping li'annahu kamistautini lis safinah, karena dia adalah menetap dina safinah, menetap dina kapal ya. Nah, ye salit katangtosan tentang qasar ya. Kemudian qasar juga berakhir ya, ini jadi ayami sohahi au alima an irbahu la yang qadi fiha summa in kana yarjuhu husulahu kula waqtin qasra samaniyata asar yauma. Qasar juga berakhir ketika tiba di salah satu kampung berniat bermalam dan tidak ditentukan waktunya. Contoh kayak gini, abi bade ka Jogja, itu boleh qasar? Boleh. Tapi mampir di Purwokerto, mengkol heula, mampir di Purwokerto dan memang niatnya mau nginep. Maka ketika sampai di Purwokerto itu sudah nggak boleh qasar lagi karena udah ada niat. Nah, nanti dari Purwokerto mau berangkat lagi ke Jogja itu berlaku qasar lagi. Jadi selama di Purwokerto itu tidak boleh qasar walaupun hanya satu malam ya. Di Ciamis bade ka Jogja itu kan perjalanan lebih dari 89 kilo ya. Nah, mengkol heula ka Purwokerto tapi niat ek meuting idinya teh karena niat bade ngendong idinya. Maka qasarnya nggak boleh di qasar selama di Purwokerto teh. Ya, salatnya normal biasa loh, horo 4 rakaat, asal 4 rakaat. Biasa normal selama di Purwokerto. Jadi qasarnya selesai. Ya. Adapun nanti mau berangkat lagi dari Purwokerto ke Jogja, tinggal di ukur lagi sabaraha kilometer kalau perkiraan 89 kilometer berarti qasar, boleh qasar. Tapi cuman 3 jam sih. Kalau di Purwokerto berangkat jam genep, jam 10 udah nyampe, Pak. Tapi gitu dia berangkat jam 10 siang, jam 5 teh nyampe Jogja gitu. Masih kena caang gitu gini. Cepat gitu. Jadi bisa kalau itu mah jamak takdim boleh. Qasar boleh dua-duanya. Tapi kalau qasar mah ingat qasar mah teori bukan teori. Katangtosan teh kalau qasar mah karena udur. Naon itu udur? Udurnya itu hanya satu, perjalanan. Kalau perjalanan selesai, qasar hilang. Kalau perjalanan naon teh beres, maka qasar selesai. Tidak ada udur qasar selain perjalanan. Tapi kalau jama itu bukan karena itu udur, tapi karena al-ihtiyaj, karena ada sesuatu yang memang menyulitkan untuk melaksanakan sholat. Tidak hanya harus perjalanan, kalau jamak mah. Misalkan sakit, pas waktu pokoknya ulah teh geureum penyakit, nauzubillah min dzalik, setiap datang waktu itu asar itu jadi dingin, itu menggigil. Itu ada orang Pak yang kayak gitu. Setiap datang waktu bade asar teh dia tuh kayak gitu. Nah, sholat asar sama lohornya di jamak takdim kan aja ke sholat lohor atau sholat maghrib dengan itu isya. Dan ada hal yang memang tidak harus melakukan perjalanan kalau sholat jamak itu.
Bahkan ketika Umar bin Khattab dia marah-marah kepada kafir Quraisy, ya, lapor kepada Rasul, ya Rasul, saya sampai enggak sholat itu asar gara-gara disibukkan oleh orang ini nih pada perang atau perang itu. Cek itu Rasul sarua kudu ge geus anu sholat yuk, maka sholatnya jamakkan gitu, sehingga eh, tidak harus selalu dalam perjalanan, tapi dalam kondisi yang memang kita tidak memungkinkan untuk sholat pada saat itu, sehingga boleh. Orang yang sedang berobat, ya, sedang mau dioperasi jam berapa, jam 3 katanya, datang waktu sholat itu asar, sampai jam berapa, sampai jam 7, sampai jam 6, berarti kan sholat asarnya enggak ada waktu, maka ditarik dulu ke duhur. Berarti di waktu lohor itu orang teh 2 waktu sholat lohor 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Jongjon jam 3 masuk ke ruang operasi, dioperasi sampai selesai. Ulang? Ya, kalau sholat yang kedua ditarikan nu kahiji disebut jamak takdim. Niatna contoh usolli yang sholat tohor heula, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri jam'a takdiman lillahi ta'ala. Lohor, ya, sholat tohor heula, dan ketika sholat tohor tos aya niat urang ek ngajama sareng asar, baru sholat itu asar, usolli fardhu asri arba'a rakaat di mustaqbilal kiblati majmu'an bizuhri, berarti dijamakeun kana lohor jam'a takdiman, lamun jama takhir jam'a takhiron lillahi ta'ala. Untuk tiasa ku bahasa Arab tos teh niat abis salat lohor 4 rakaat dijama takdimkeun atau dijama takhirkeun. Jadi ini teh kemudahannya. Lamun anu terang mah bingung, aduh kumaha ieu salat ya, kumaha salatnya. Tapi kalau terang ilmu nama, oh bisa dijama, sehingga mempermudah. Kulan? Oh jama. Yang boleh dijama itu 4 waktu sholat. Lohor, asar, maghrib, isya. Jama kabagi 2, ada jama takdim, ada jama takhir. Jama takdim teh urang teh ngalaksanakeun 2 waktu sholat, dilaksanakeun dina sholat anu pertama. Jama takhir ngalaksanakeun 2 waktu sholat di waktu anu ka-2. Contoh sholat lohor sareng sholat asar bade dilaksanakeun dina waktu sholat lohor. Jadi tetabuh satu teh urang teh rek ngalaksanakeun 2 waktu sholat lohor jeung asar, tah itu jama takdim. Upami jama takhir mah engke sholat lohorna engke jam 4 ek dihijikeun jeung sholat asar, itu jama takhir. Sami sareng sholat maghrib, sholat isya. Kalau jama mah cuman menggabungkan aja, jam'un, ngahijikeun 2 waktu disawaktukeun, itu namanya jam'un, jama. Sebagaimana hari Jum'ah. Jum'ah itu kan dari Jumu'ah, dari penggabungan antara dari Senin itu digabungkeun. Jama ge penggabungan waktu sholat. Jadi mangga dikondisikan orang tiasana jama takdim atau jama takhir. Bisa memang katangtosanana jama juga harus sudah maksudnya teh sudah, kalau jama karena perjalanan itu memang harus keluar dulu dari kampungnya. Tetapi bagaimana kalau kita melakukan perjalanannya sudah masuk waktu sholat. Misalkan kalau orang bade ka Jakarta jam 11, berarti keluar kampung bisa sholat lohorna teh kan tos dugi ka mana gitunya, tos dugi ka Garut jam 11 di dieu mah. Kumaha berangkatna teh tabuh 12 saparapat atau jam setengah 1 karena bisna ge aya jam setengah 1. Nah, maka orang sholat lohor heula di rumah teh. Sholat lohor heula
dihijikeun sareng asar. Jadi lohor terus apa tuh asar teh tos dilaksanakeun. Nyampe ke Jakarta mau jam 6, mau jam 7, mau jam 10 malam ge enggak ada masalah. Tangke nu magrib jeung isana dihijikeun deui dina waktu isya. Itu kan sangat leluasa ya kita melakukan perjalanan. Dan itulah eh, tujuan utama dari adanya qashar jamaah untuk memberikan ketenangan bagi orang yang sedang bepergian, sedang musafir ya. Iya, kalau qashar mah harus keluar dulu. Iya, harus keluar dulu. Dan qashar mah udurna itu karena perjalanan. Jadi misalkan orang gering itunya di qashar ya lebih ringan dua-dua nggak bisa. Jadi kedah orang teh kedah nanti berangkat dan harus keluar dulu dari kampungnya untuk menunjukkan bahwa kita teh memang eh, udurnya itu karena adanya perjalanan. Jadi harus melakukan perjalanan itu benar gitu. Jamak mau jamak kosor kan? Oh. Hmm. Yang afdal itu jamak kosor langsung. Kenapa? Satu, nate perjalanannya memang karena perjalanan sehingga di situ berlaku kosor. Bahkan bahasa nage wayusanu, jadi sunahkannya itu memang nate kosor sehingga eh, lamun dibahasakan mah jangan terlalu soleh gitunya. Tos dipasihan keringanan dua milih opat gitu. Yang disunahkan itu adalah dua milih opat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus atau yang afdol adalah dua-duanya. Jamaknya diambil, kosornya juga diambil karena Rasulullah melakukan jamak kosor di dalam beberapa perjalanan. Karena itu kosor dan jamak itu adalah sodakoh dari Allah. Jadi seyogianya kita menerima diambil. Jadi kosornya diambil, jamaknya diambil. Dan lohor duanya sholat asar dua, jadi satu waktu dengan 4 rakaat, tapi sudah melaksanakan kewajibannya, laksanakan bonusnya juga dapat gitu ya. Dan iya ya. Iya ya. Iya. Jika tos dugi ke tujuan tadi ada sampai 18 hari ya boleh dikosor. Maka upami mana yang paling afdol ya, kalau tadi dikembalikan ini adalah sodako dari Allah, afdolnya dilaksanakan jamak atau apa tuh kosor. Karena memang tapi jamak kosor kan tidak boleh bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya, berarti dia harus sendirian. Mendapatkan pahala jamak, mendapatkan pahala kosor, tapi insya Allah karena biasa sudah melaksanakan berjamaah, maka tidak ketinggalan pahala berjamaah. Dan pada kalau melihat fikih prioritas, pada saat itu yang diutamakan apa?
karena kita sedang dalam perjalanan, maka yang diutamakan adalah qashar dan jamaknya. Walaupun ini nanti kewajiban ini bukan selevel dengan apa tuh hukum wajib yang bila ditinggalkan jadi dosa, ya. Cuma ini mah kan yang dipertanyakannya mana nih yang lebih afdol. Bukan yang salah ya, bukan. Misalkan saya mau berjamaah, kalau itu salah enggak. Jadi kalau mau ikut berjamaah mah enggak gitunya. Karena ini mah kan kesunatannya gitu. Ya, jadi jangan sampai bingung, aduh ini kalau berjamaah saya dosa nih. Bukan sampai ke level dosa gitunya, tapi mana yang lebih lebih baik. Kalau ditanya seperti itu mungkin dua-duanya pasti ngagaduhan keutamaan. Yang satu jamaah qashar karena kita sedang dalam perjalanan, diperintahkannya juga untuk mengambil sodakoh itu. Satu sisi sholat berjamaah juga afdolul min sholatil fardhi, lebih bagus daripada sholat sendirian. Tapi pada saat itu ngetek kasuistisnya mengharuskan kita apa tuh ya, yaitu menjamak dan qashar. Jadi kalau ya enggak